Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, ini ada Dorisin kembali posting atau nge-tweet ya di Twitter. Tadi siang kayaknya ini udah sempet gua baca, tapi mentok atau berhenti ya. Kenapa berhenti, Mang? Ya karena setelah gue baca sedikit, wah ini nggak asik kalau baca sendiri nih kayak teori atau materi yang disampaikan sama Doris ini kalau misalkan dibaca bareng-bareng kayaknya lebih mengasihkan gitu. Yang pertama itu, yang kedua ya memang nggak gimana ya, kalau baca sendiri tuh gue sendiri juga kurang hot lah gitu, lebih asik baca bareng-bareng sama pioners ya. Oke, kita bisa baca sama-sama aja. Apa kata Doris ini? Senang rasanya melihat begitu banyak pioner yang antusias terhadap GCP di seluruh dunia. Oke, akhir-akhir ini saya cukup sibuk karena saya perlu memperbarui lisensi saya, yang berarti saya harus lulus beberapa ujian untuk mendapatkan kredit yang diperlukan. Alhasil saya tidak punya waktu untuk menulis di Twitter. Tapi saya masih mencoba menulis beberapa. Hari ini saya ingin berbicara tentang The Art of War. The Art of War karya Sun Tzu adalah sebuah risalah militer Tiongkok kuno yang dikatakan sebagai karya definitif tentang strategi dan taktik militer pada masanya. Isinya yang luas dan mendalam, pemikiran yang mendalam, serta logika yang tepat menyajikan esensi teori militer Tiongkok. Oke, kita geser dulu ya sampai di Tiongkok. Penulisnya adalah Jenderal Sun Wu yang lahir di Lean di Qi pada periode musim semi dan musim gugur di Tiongkok kuno. Ini adalah warisan penting dari para ahli strategi militer Tiongkok. Orang-orang telah melakukan penelitian tentangnya selama sekitar 2500 tahun. Wow, gue waktu baca nyampe sini aja ini udah ya sesuatu yang gila lah ya, penelitian sampai 2500 tahun itu. Tapi gue masih coba lanjut untuk memastikan bahwasanya apa yang disampaikan sama Doris ini layak nggak untuk dikonsumsi sama pioners juga gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Kaisar Li Simnin berkata, setiap pekerjaan militer dipengaruhi oleh seni perang. Strategi dan taktik militer adalah perencanaan, bukan tipuan. Saat ini banyak bisnis sukses mempelajari buku ini untuk mencapai kesuksesan dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Kalau gue perhatikan nih, Dorisin selalu mengungkap sejarah ya, tapi tetap dilarikannya ke Pi Network. Itu poin yang bisa gua ambil dari apa yang disampaikan oleh Dorisin. Oke, kita lanjut lagi baca. Saya yakin penting untuk mendiskusikan topik ini karena dapat membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang core team. Pi Network adalah mata uang kripto yang relatif baru dan kompetitif, yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap seni, strategi, dan taktik perang. Sayangnya, banyak pioner yang gagal memahami konsep ini dan berasumsi bahwa core team harus transparan. Nah, ini udah mulai seru nih. Namun, transparansi juga bisa berarti mengekspos proyek ke publik, yang dapat menimbulkan risiko selama mainnet tertutup sebelum berhasil di open mainnet. Apakah Anda akan mengungkapkan rencana penempatan Anda kepada musuh selama pertempuran? Itu kan mustahil ya. Ini konsep-konsep core team yang sama core team disembunyikan itu ya.
Nah, ini alasannya seperti ini. Karena kalau misalkan sama Kortim dibuka, apa-apanya semua itu nggak bakalan seru dan pasti bakal kecolongan, bakal banyak orang yang mencoba mengobrak-abrik. Ini disembunyikan sama Kortim bukan karena Kortim bersembunyi, tapi kalau misalkan banyak diungkapkan oleh Kortim, maka para penjahat digital itu akan dengan mudah menyusup dan membobol pertahanan Kortim. Makanya mungkin maksud Dorisin di sini kenapa Kortim selama ini tertutup ya. Bahkan gue juga sering banget ikut mendemo lah waktu itu ya. Kenapa Kortim gak terbuka aja? Di sini jawabannya ternyata. Ya gue juga kan karena awalnya nggak tahu ya gitu. Oke, ini udah mulai agak seru-seru gimana. Oleh karena itu, hari ini saya ingin memperkenalkan strategi pertama yang mungkin digunakan Kortim kepada mereka yang melakukan jual dan beli. Oke, ini ya dijelaskan sama Dorisin. Kita lanjut baca. Strategi bersembunyi dari langit. Widih, mantap ya, bersembunyi dari langit dan menyeberangi laut. Tidak pernah bisa digambarkan sebagai menipu atasan dan menyembunyikan bawahan. Menutup telinga dari mencuri lonceng. Wih, asik ini. Atau sejenisnya mencuri di malam hari, menyeret pakaian orang dan mencari kehidupan di tempat terpencil. Hal ini juga jelas bukan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli strategi itu. Meskipun kedua jenis penipuan ini melibatkan penipuan sampai batas tertentu, motif, sifat, dan tujuannya berbeda dan tidak dapat disalahartikan. Penerapan militer atas taktik ini seringkali berfokus pada fakta bahwa ketika orang-orang mengamati dan menangani urusan-urusan dunia, mereka secara sadar atau tidak sadar menghasilkan kelalaian dan kelalaian karena kebiasaan mereka dalam berpendapat mengenai hal-hal tertentu. Oke, nyampe di hal-hal tertentu dulu, kita lanjut di oleh karena itu ya. Oleh karena itu, mereka dapat memanfaatkan kepalsuan tersebut untuk mengungkap kebenaran, menyembunyikan kebenaran, dan menutupi beberapa urusan militer. Ambil tindakan, manfaatkan momen ini, dan menang secara mengejutkan. Sampai di sini gue belum ngerti maksudnya ya, tapi di bawah ini pasti sama Dorisin bakal dijelaskan nih. Seperti biasa ya, kita akan mendapatkan clue-clue atau kesimpulan-kesimpulan. Oke, kita lanjut ya. Pada tahun 589 Masehi, dinasti Sui melancarkan serangan besar-besaran terhadap Chen. Pada tahun 557 Masehi, Chen Baxian memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dan mendirikan negara. Dia menamai negaranya Chen dan membangun ibu kotanya di Jiankang yang sekarang disebut Nanjing. Sebelum perang, Jenderal He Ruobi dari dinasti Sui diperintahkan untuk memimpin pertahanan sungai dan sering mengorganisir pasukan garnisun di sepanjang sungai untuk memobilisasi pertahanan. Setiap kali pasukan dimobilisasi, pasukan diperintahkan untuk berkonsentrasi di Liang yang merupakan wilayah sekitar provinsi dan kabupaten Anhui saat ini. Dia juga secara khusus memerintahkan bahwa ketika ketiga pasukan terkonsentrasi, mereka harus mengibarkan sejumlah besar bendera dan menempatkannya di seluruh tenda polisi untuk untuk unjuk kekuatan, untuk membingungkan Chen Guo ya. Benar saja, sulit bagi Chen Guo untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wow. Udah mulai ini nih, kebuka nih cluenya nih. Oke, kita geser dulu. Nah, sampai di mana yang salah tadi ya?
Awalnya dia mengira tentara sedang mendekat. Jadi dia mengirim semua prajurit dan kudanya untuk bersiap menghadapi pertempuran tatap muka. Namun segera setelah itu diketahui bahwa pasukan garnisun tentara Swiss sedang menyesuaikan pertahanan mereka dan tidak menyerang, sehingga Chen menarik pasukan yang berkumpul untuk berperang. Hal ini terjadi berulang kali. Tentara Swiss sering menyesuaikan pertahanannya dan tidak ada petunjuk yang terungkap. Chen Guo juga terbiasa dengan hal itu dan kewaspadaannya lemah. Sampai Jenderal Sui Heruobi menyeberangi sungai bersama pasukannya, Chen Guo tidak menyadarinya. Pasukan yang menyertainya seperti kekuatan luar biasa dari surga yang membuat Cheng Bing lengah. Jadi dia merebut Suzhou ya, pokoknya seperti itulah ya. Selatan Cheng, sekarang kota Zhenjiang, provinsi Jiangsu, dalam satu gerakan. Oke, ini udah mulai ya. Oke, kita geser dulu ke itu, perhatian bagi semua. Perhatian bagi semua yang tertarik untuk menjual dan membeli akun Pi dan koin Pi. Harap baca ini dengan cermat. Siap bos. Jujur gua udah baca, tapi ya mungkin karena otak gua nggak sampai ya gitu. Gue suka juga sejarah dan ini cukup menjelimet ya. Mungkin kalau misalkan bertatap muka atau ngobrol langsung sama Dorisin pakai subtitle Indonesia tentunya ya mungkin bisa akan lebih mengerti. Oke, di sini clue-nya yang ingin Dorisin sampaikan. Harap baca ini dengan cermat. Nona Cheng Diovan adalah orang Tiongkok yang pasti pernah mempelajari seni perang. Di sini ada diksi Nona Cheng Diovan ya. Karena kita tahu Dorisin memang lebih tua ya dari Cheng Diovan, Dr. Cheng Diovan. Makanya beliau di sini dengan rasa hormat memanggil Dr. Cheng Diovan dengan panggilan Nona Cheng Diovan ya. Adalah orang Tiongkok yang pasti pernah mempelajari seni perang. Dia memegang gelar PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford dan berspesialisasi dalam studi perilaku manusia dan kelompok manusia. Minat penelitiannya terutama berkisar pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, khususnya tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memberikan dampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Oh, ini keren banget, belum pernah dibahas sebelumnya dan gue juga baru denger lebih jelas lagi tentang Dr. Cheng Diovan itu di bidangnya ya gitu. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Terutama berkisar pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, khususnya tentang bagaimana teknologi dan dapat digunakan untuk memberikan dampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Nah, jadi Dr. Cheng itu ahlinya ya ketika dunia sedang kacau balau seperti ini itu. Dr. Cheng itu melihat dan memperhatikan gitu bahwasanya teknologi saat ini khususnya kayak komputer bahkan di ponsel dan sebagainya itu banyak berdampak buruk kepada masyarakat. Sementara Dr. Cheng Diovan itu sendiri memikirkan bagaimana supaya teknologi yang ada saat ini itu bisa berimbas positif kepada masyarakat. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, kita geser dulu. Dr. Van itu Nona Van ya maksudnya ya. Oke, lanjut lagi. Nona Van seharusnya paham dengan strategi bersembunyi dari langit dan menyeberangi laut. Itu sebabnya core team tidak akan membekukan atau menyita akun jual beli tersebut. Mengapa? Karena mereka menunggu untuk menyita lebih banyak koin Pi sebelum open mainnet untuk penambangan masa depan. Ini kok ngepas banget sama pemikiran gua ya. Berarti ya alhamdulillah kalau gitu ya.
Jadi emang benar gitu loh, waktu kita bahas itu core team sengaja ingin melihat paus besar ya kan, makan koin banyak, yaitu maksudnya dibakar ya, jelas di sini. Jadi biarkan makan dulu sampai kenyang gitu kan, sampai sebanyak-banyaknya, baru setelah koin itu terkumpul dibekukan sama core team, koinnya diambil lagi, dibakar lagi. Jelas di sini artinya ya, karena mereka menunggu untuk menyita lebih banyak koin pi sebelum open mainnet untuk penambangan masa depan. Ya, ini sering banget gue sampaikan. Karena apa? Setelah dibakar ya bisa ditambang lagi, karena pi itu untuk masa depan dan jangka panjang, supaya semua orang, atau tanda kutip lah ya, walaupun tidak semua orang, tapi bisa lebih banyak orang merasakan web 3 dan masuk web, maksudnya masuk web 3 dan merasakan blockchain ya. Ini kok berarti syukur ya, alhamdulillah kalau sepemikiran. Gak nyangka kalau Dorisin bakal ngomong kayak gini. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan mereka yang menukar pi dengan fiat di pasar gelap untuk mewaspadai risikonya. Core team dapat menghapus semua akun dan pi Anda ketika Anda memiliki lebih banyak pi di dalamnya sebelum open mainnet. Nah, itu mencurigakan, bos. Makanya hati-hati, karena gini, ini gua kasih gambaran lagi ya, gitu loh. Kenapa Dorisin ngomong seperti ini? Ini asik banget, kalau kata gua seru banget ya. Dari pelajaran sejarah yang disampaikan sama Dorisin sampai klubnya itu di sini, ini wah banget kalau kata gua ya. Kita belajar, gua pribadi sangat senang setiap Dorisin tuh menyampaikan sesuatu ya. Beliau tahu banget gitu hal yang bisa dikatakan sebuah mutiara untuk disampaikan ke pioner ya. Ini keren banget. Jadi kenapa bisa dikatakan nggak menghapus ya, gitu loh. Karena gini logikanya ya, core team Pi Network itu kita tahu usianya ya, itu kalau tidak salah dari 2019 dan baru 2023, 4 tahun loh ya. Nih 4 tahun. Terus mengenai tim referral atau apa namanya itu, yang aktif dan yang tidak aktif, itu kan bisa ketahuan sama core team ya, bisa ketahuan karena apa? Melalui KYC gitu loh. Melalui KYC bisa ketahuan berapa saja nih orang yang sudah jelas-jelas koinnya itu bersih, migrasi, sehingga nggak ada akun robot, nggak ada akun penipu, tek-tek bengek, semuanya orang-orang digital yang tanda kutip jahat lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, selama 4 tahun ini gua acungin jempol kalau misalkan sampai ratusan orang tim referralnya ya. Itu menurut gua sih ya cukup logis lah. Kalau misalkan sampai 500 orang itu udah wah banget gitu loh. Udah wah banget 500, apalagi sampai 1000 tim referral ya. Nah, yang aktifnya seberapa? Gue jamin kok banyak. Waktu kemarin-kemarin tuh kita melihat penampakannya dari yang ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang jadi tim referral, yang aktif cuman beberapa. Maksudnya apa? Maksudnya core team pasti bisa mendeteksi gitu loh, jumlah koin yang dihasil tambang selama 4 tahun itu batas maksimalnya berapa. Nah, kalau misalkan gitu loh ada akun yang melebihi batas maksimal tersebut, ya maaf, itu kalau menurut gue salah satu trik core team untuk mengetahui akun mana saja yang memperjualbelikan pi atau menampung pi sebanyak-banyaknya ya, otomatis kan dengan mudah. Ya sudahlah, pokoknya seperti itu ya.
semoga bisa dipahami. Kalau belum paham nanya aja langsung di komentar. Oke ya, doa terbaik untuk para pioner pekerja keras yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada komunitas GCP. Amin ya Dorisin. Pokoknya lope-lope deh buat beliau. Oke, informasinya udah selesai. Dan sampai tadi juga gue udah buka ini buat thumbnail di depannya ya. Indah banget pemandangannya juga, wallpaper lah kita anggap, fotonya seperti itu. Ini bakal jadi thumbnail ya buat pemanis di depan gitu loh. Ini juga mengomentari yang disampaikan oleh Dorisin tadi dari Turung Bahwa ya. Itu nggak tahu gue orang mana. Setelah diterjemahkan, beliau bilang, saya berharap GCP dapat berkembang dengan baik bersama dia dan antusiasme masyarakat. Amin. Oke. Videonya sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau misalkan punya penafsiran yang lain, silahkan ya. Mengadun dengan senang hati, terbuka untuk ngobrol-ngobrol bareng saja ya. Jujur, kalau misalkan soal informasi pelajaran GCP, apalagi yang disampaikan sama Dorisin, ini kalau sekilas nih konten Oppo kan gitu kan. Tapi ya setelah kita masuk lebih dalam gitu, itu pembahasannya itu ada saja loh. Makanya kenapa Mang Adun tuh lebih asik membaca bersama pioner yang lain gitu kan, karena di situ ada titik kejut gitu loh, ada kejutan-kejutan yang gue pribadi merasakannya wah gitu ya, jadi heboh videonya itu. Oke, siap, kita sama-sama berdoa ya, semoga semuanya dilancarkan, tetap semangat, aktivitas seperti biasa gitu loh. Pai ini jangka panjang, jadi jangan takut ya, tetap pertahankan, jaga HP, jaga perasa sandi, kita ikuti arahan Kortim dan orang-orang yang sudah terdahulu dan memiliki power seperti Dorisin, terus siapa lagi lah, banyak lah ya, Justin Lee, terus juga Woody Woltaire, banyak lah, Edi Kabas dan semua. Selama mereka semua ada, kita percayakanlah sama orang-orang yang lebih paham seperti itu ya. Oke, siap, thank you buat semuanya. Seperti biasa kita saling mendoakannya, semoga tetap sehat selalu, sehat walafiat lahir batin, amin. Lancar rezeki dan diberkahi semuanya dalam setiap urusan. Gue Bang Adun pamit undur diri dulu, nanti kalau ada informasi yang lebih lanjut gue kabarin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.